COVID dan aturan yang telah disediakan, disiapkan, orang tua mengantarkan anaknya langsung ke TC 5 Kota Padang dan menemui kabar orang tuanya. Bagi Anda yang baru datang dan langsung dianjurkan untuk mencuci tangan. Langsung cuci tangan, bawa bekal dari rumah. Kelas 7 berada di bagian ini. Putri kelas 7. Yang putri kelas 7. Kelas 9 bentuk barisan seperti kemarin. Dengan selalu menjaga jarak, pakai masker. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena limpahan rahmat dan karunia-Nya, membawa bekal dari rumah. Ini hadir Anda kita bawa bekal. Yang kita cintai. Tidak boleh. Salawat beribu Jarak. madrasah, Bapak Ibu guru Bawa yang bekal dari rumah telah hadir adalah salah satu dan yang Ibu cintai aturan pada yang seluruh diterapkan siswa-siswi karena Anda semuanya diantar orang tua yang menjadi bawa tumpuan bekal, harapan bangsa. pakai masker. Semoga kalian kelak. Hanya 6 orang saja yang menjawab. Ibu ulang. Selamat pagi. Selamat pagi. Tanganan. Jawabnya pagi. 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 Sekali lagi Ibu ulang. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Anda semua yang Ibu banggakan. Kemarin kita sudah mengadakan sedikit wejangan terhadap siswa kita. Artinya disiplin diri. Yang Paling ditekankan kemarin adalah tentang rambut, atribut madrasah. Nah, jangan salahkan pihak madrasah salah kenakan sanksi. Bisa disewa, itu nanti akan dapat guntingan gratis. Jangan salahkan pihak madrasah. Janji kita membersihkan semua warna-warni kuku, melengkapi semua atribut. Ini baru 50% yang hadir. Minggu depan yang di rumah sekarang ini kita lakukan aturan. Kemudian untuk anak ibu yang baru, ya, bukan yang baru lagi ya, sudah 1 semester. Nah, untuk anak ibu yang selama pandemi COVID-19, yang pertama mengenai kedatangan siswa. Kedatangan siswa kita bagi 2, shift tatap muka dan belajar di rumah. Yang tatap muka, kedatangan juga tidak kita buat serentak. Untuk kelas 7 dan kelas 9, datangnya itu jam 7 kurang seperempat. Karena PBM dimulai jam 7 lewat seperempat. Setengah jam kita memeriksa kesiapan siswa. Kemudian untuk kelas 8, agar tidak terjadi penumpukan siswa di pagi hari, kelas 8 kita datangkan jam setengah 8. Karena PBM dimulai jam 8 lewat 5. Setengah jamnya persiapan untuk kelengkapan protokol siswa. Kemudian di dalam kelas, siswa juga diwajibkan untuk mentaati protokol kesehatan, menggunakan masker dan juga face shield, kemudian menjaga jarak, dan kemudian membawa bekal karena istirahat kita hanya di dalam kelas, siswa tidak boleh berkerumun. Kemudian untuk kepulangan siswa juga kita kondisikan siswa diawasi oleh guru yang TC 5 Kota Padang sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Kepala
tindakan Ibu Waka untuk menindakan ini? Seperti kita lihat tadi, banyak siswa-siswa kita yang rambutnya panjang, sepatunya warna-warna, dan kaosnya juga seperti itu. Apa tindakan Ibu Waka? Terima kasih. Yang jelas kita sebagai tenaga yang membantu program dari kepala madrasah, tentu kita ingin menerapkan bahwa madrasah kita menjadi madrasah yang betul-betul dicintai oleh seluruh lini. Ya, jadi dengan cara menerapkan semua aturan. Yang pertama tentu disiplin siswa. Untuk disiplin siswa tentu kehadirannya kita terapkan, kalau kehadirannya harus tepat waktu. Kemudian apalagi dalam masa pandemi ini, itu mereka tidak diperbolehkan lagi untuk bergerombolan. Nah, kemudian untuk aturan yang lain kita menerapkan, karena tahap awal ya, perdana mereka masuk, itu mereka diberi kesempatan dulu yang belum mematuhi aturan, terutama untuk rambut, pakaian yang belum semestinya, itu kita beri kesempatan mereka. Diingatkan kembali Bapak Ibu Guru yang mengajar di kelas 8 untuk dapat memasuki kelas pembelajaran, karena jam pertama sudah kita mulai. Kita yang istilahnya tidak mengindahkan aturan kita, tentu kita akan mengambil tindakan dengan cara misalnya yang rambutnya panjang, kita akan potong rambutnya. Untuk kedepannya mereka membersihkan rambutnya di rumah masing-masing. Nah, kemudian untuk aturan sepatu, kita memang menyeragamkan warna sepatu siswa kita supaya terlihat lebih indah. Kemudian untuk yang putri, kita mengingatkan tidak ada siswa kita yang kukunya yang berwarna-warni. Kemudian selama dalam masa proses belajar mengajar, siswa kita tidak diizinkan untuk keluar masuk kelas. Karena apa? Karena untuk mengantisipasi terhadap virus corona, jadi kita berusaha untuk memutus rantai penyebaran virus tersebut. Nah, jadi kita bersama-sama berusaha untuk tetap menjaga lingkungan kita, supaya lingkungan madrasah kita ini membuat kita nyaman, membuat kita betah berada di sini. Itu aja. Dari Ibu sampaikan tadi, kita bicara dengan pandemi COVID-19. Apa tindakan Ibu Waka yang sudah Ibu terapkan untuk memutus mata rantai dan menghindari anak-anak kita jangan terjadi klaster baru di MTSN 5 Kota Padang? Nah, ya. Terima kasih. Untuk menghindari terhadap terjadinya penularan, pertama siswa di saat masuk ke madrasah itu mereka harus cek suhu dulu. Nah, setelah mereka cek suhu yang memungkinkan itu dipersilakan masuk. Kalau suhunya melebihi dari 37 derajat itu dikembalikan kepada orang tuanya. Karena siswa kita di saat dia ke madrasah itu diantar oleh orang tua dan dijemput oleh orang tuanya. Kemudian sesampai di dalam mereka harus menerapkan program yang kedua itu cuci tangan dan mereka harus memakai masker. Dan kemudian lagi untuk mengantisipasi mereka juga harus membawa bekal ke madrasah supaya mereka tidak keluar masuk mengenai dan mencari PBM jajanan di luar. tatap muka di sekolah. Tadi kami dari Suara Taruna sudah melihat langsung dari pagi sampai proses PBM. Di sini kita lihat program pemerintah yang dianjurkan sudah berjalan. Ada strategi apa lagi Bu untuk mengatasi jangan jadi klaster baru di sini mengenai COVID-19 Bu? Baik, terima kasih. Kami dari MTSN 5 ini rasanya sudah kita terapkan prokes ya, protokol kesehatan dalam rangka memang kita sudah diperbolehkan untuk tatap muka, pembelajaran tatap muka. Jadi bagaimanapun kita tetap akan mematuhi peraturan kesehatan itu. Namun di samping itu, cara teknis untuk pembelajaran tatap muka ini, karena jumlah siswa lebih kurang 975 orang, kita tidak bisa sekaligus menghadirkan anak. Sehingga memang harus kita bagi shift. Dan sekitar 500 lebih anak-anak itu belajarnya shift 1, yang lainnya belajar di shift 2. Shift 1 ini untuk mengatasi sekitar 500 orang ini datang, kan cukup banyak. Jadi tetap kita bagi juga, agar tidak menumpuk datang dan juga tidak menumpuk pulang. Kemudian saat PBM, anak-anak tidak kita perbolehkan untuk istirahat keluar kelas.
mereka tetap belajar di kelas, kemudian didampingi oleh guru, sehingga memang anak-anak harus dibekali dengan makanan atau makan yang dibawa dari rumah. Terus lagi yang sekarang ini yang mesti harus kita terapkan lagi, anak-anak yang belajar ke sekolah ini adalah anak-anak yang memang diantar langsung oleh orang tua. Kalau mereka naik angkot, kami sudah sampaikan melalui WAG kelas untuk mereka bisa belajar di rumah saja. Karena memang kita mengingat kondisi kalau mereka diangkut itu belum tentu bisa kita jamin. Mana tahu ada penularan dari pihak luar. Nah, inilah yang kita terapkan sekarang di MTSN 5. Mereka datang pagi, pakai masker, cuci tangan, ya, kemudian tetap menjaga jarak di kelas. Itu barangkali. Tadi kita lihat juga Bu, mungkin karena anak-anak kita sudah banyak yang libur, jadi aturan di MTSN ini sudah banyak yang dilanggar, kayak di rambut, sepatu. Ini bagaimana imbauannya Bu untuk anak-anak? Ya, jadi kita kan sudah bentuk tim. Dari tim ini sudah disampaikan juga untuk bisa bekerja sama terkait dengan peraturan kedisiplinan di madrasah kita. Anak-anak yang rambut panjang, yang tidak berpakaian sesuai dengan anjuran, mereka itu tadi sudah dinasihati, sudah dibina oleh tim, dan berjanji besok memang tidak ada lagi hal-hal itu kita temukan. Seperti rambut panjang dikasih peringatan 1, tidak juga dikasih peringatan 2, nanti akan kita ambil tindakan, karena memang mereka datang ke sekolah ini ya seperti anak sekolah, rapi dan disiplin berpakaian. Untuk apa tadi Bu, mengenai COVID ini Bu, apakah kita sudah berapa tempat pencuci tangan yang disediakan oleh sekolah Bu, ya sekolah? Kalau untuk tempat cuci tangan kita punya rombel 30. Jadi bisa dikatakan hampir 90% untuk kelas sudah kita pasang itu tempat cuci tangan. Kecuali mungkin yang di atas yang masih kita kondisikan untuk mereka masih di bawah cuci tangan. Yang lain sudah. Berarti kayaknya masih ada penambahan untuk cuci tangan ini Bu? Masih. Kita masih dalam persiapan juga. Mudah-mudahan ke depan semua sudah terselesaikan. Oke Bu, terima kasih Bu.